berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mata kuliah sistem terdistribusi kami ingin mempresentasikan mengenai materi penamaan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gio Septian, yang kedua ada Heru Purwantoro, yang ketiga ada Lukman Ashari, yang keempat ada Tridenda, dan yang kelima ada saya, Warna. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Gio Septian. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Pertama saya akan membahas pentingnya penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer, ya, karena merupakan identitas yang dapat membedakan satu entitas dengan entitas lain. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk entitas yang diwakilinya. Pada sistem tersebar atau sistem terdistribusi, implementasi sistem penamaan tidak berpusat pada sebuah komputer, namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin dan cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem penamaan tersebut. Next. Sebuah nama dalam sistem tersebar atau sistem terdistribusi adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas itu sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas atau file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem terdistribusi atau tersebar, pengguna, di sini baik manusia ataupun mesin, perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut sebagai access point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seseorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berpindah tempat seperti kota atau negara, maka nomor teleponnya sering harus diubah sesuai dengan sistem di kota, atau biasa kita sebut sebagai kode area, atau negara, atau biasa disebut sebagai kode negara tersebut. Next. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, identifier mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, dalam arti tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Satu lagi jenis nama penting adalah nama dengan sifat user-friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama yang digunakan pada domain name system seperti www.dinus.ac.id atau www.google.co.id dan sebagainya. Next. Di sini juga ada sistem penamaan. Cara memasang alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya. Ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu flat naming, structured naming, attribute-based naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Heru Purwantoro. Silakan, Mas. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan membahas tentang teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana.
Dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya, ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah untuk menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat atau resolving. Pada sistem penamaan flag naming, yaitu yang pertama ada broadcasting dan multicasting, yang kedua ada forwarding pointer, yang ketiga ada home base approach, yang keempat ada hierarchical search tree. Yang pertama ada broadcasting dan multicasting. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan yang berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya, ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lainnya adalah dengan melakukan multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contoh kasusnya yaitu pada unit bergerak seperti laptop memiliki pegawai yang terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Ketika laptop pegawai terkoneksi ke jaringan khusus, pegawai laptop tersebut akan mendapatkan alamat IP yang milik staf berdasarkan alamat hardware-nya. Ketika pegawai lain mencoba menghubungi laptop tersebut, maka pesan dikirimkan hanya ke komputer yang tergantung pada jaringan pegawai. Lalu ada gambar dari broadcasting dan multicasting. Yang bagian A itu adalah gambar broadcasting, yang B adalah gambar dari multicastingnya. Lalu ada forwarding pointer, yaitu pada teknik ini setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dan dengan jarak yang semakin jauh. Rantai pointer pun akan semakin panjang sehingga sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Next. Lalu ada home-based approach, yaitu alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar. Adalah pendekatan home-based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Lalu ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak, dari pesan alamat rumah, entitas agen juga akan memberitahu kepada pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut, sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lukman Asyari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Heru Purwantoro. Untuk bab selanjutnya di sini ada contoh gambar dari home-based approach. Di sini bisa kita lihat ada sebuah mapping, yaitu perumpamaan bagaimana cara home-based approach ini bekerja. Yang pertama ada send packet to host sebagai rumah. Yang kedua mengembalikan alamat kepada lokasi yang sekarang atau yang terbaru. Yang ketiga ada tunnel packet to current location. Dan yang keempat ada send successive packet to current location. Next. Kekurangan dari teknik home-based approach ini adalah penggunaan lokasi rumah yang tetap, sehingga rumah ini harus dipastikan selalu tersedia. Yang kedua, jika entitas bergerak
hendak pindah untuk jangka waktu yang lama atau menetap di lokasi yang lain, maka ada baiknya lokasi rumah juga ikut berpindah. Yang ketiga, solusi masalah ini adalah dengan mendaftarkan lokasi rumah pada sebuah layanan penerjemah alamat atau yang biasa disebut dengan naming service. Jika lokasi rumah dapat berpindah sehingga lokasi rumah dapat ditemukan oleh entitas yang memerlukan melalui naming service tersebut. Next. Yang selanjutnya di sini adalah ada hierarchical search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain-domain. Domain ini berada dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Nah, di sini ada contoh gambar dari hierarchical search tree. Yang paling atas ini ada the root directory atau yang paling bawah di sini yang disebutkan ada leaf domain atau contain in S. Next. Selanjutnya ada structure naming. Flat name baik untuk menamai mesin tetapi biasa tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Next. Yang selanjutnya ada namespace. Nama-nama biasanya diatur sebagai sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graph atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul atau yang biasa disebut node dan sisi atau yang biasa disebut dengan edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki nama, memiliki label atau nama dan arah. Ada dengan dua macam simpul pada graph yang merepresentasikan namespace, yaitu yang pertama simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua, simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan merujuk pada sisi simpul daun lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tri ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Lukman. Berikutnya itu implementasi namespace. Namespace adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna atau manusia maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau name server. Namun, pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Berikutnya yaitu name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Terdapat dua mekanisme pada name resolution, yaitu mekanisme penutupan, closure, dan linking and mounting. Teknik name resolution pertama adalah iteratif. Name resolution di mana entitas yang ingin melakukan name resolution pada sebuah nama menyerahkan absolute path name tersebut kepada name resolver lokal. Name resolver lokal kemudian menghubungi server root yang hanya dapat melakukan resolution sehingga label ID saja. Server root akan mengembalikan alamat name server simpul ID kepada name resolver lokal yang kemudian akan menghubungi name server simpul ID untuk mendapatkan alamat name tersebut. ID, proses resolving akan terus berulang hingga pada name server pada simpul poltext yang akan mengembalikan alamat server FTP. Pada gilirannya, server FTP akan melakukan resolving terhadap sisa path name, yaitu public dan index.html.
dan mentransfer file yang diminta, itu indeks HTML. Nah, di sini terdapat sebuah gambarnya, yaitu untuk implementasi name resolution itu terjadi iteratif. Berarti request yang terjadi itu tidak sekaligus. Jadi request pertama itu akan nge-request di si root name server, misalkan index.html, dan si server ini akan merespon dengan kalau misalkan di browsernya itu ada tanda 200. Terus client server akan merequest kembali, yaitu name server NL node, dan dilakukan secara terus-menerus hingga selesai request. Yang seperti itulah disebut iteratif. Jadi request-nya itu tidak sekaligus, jadi satu persatu. Kemudian attribute based naming, penamaan secara datar atau flat dan terstruktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi. Penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute based naming, penamaan berbasis atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sebuah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tersebut berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Warna. Silakan Mas Warna. Baik, terima kasih Mas Denda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang directory service. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut-atribut yang akan diletakkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya, yang dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan atau filtering ditambahkan, di mana penyaring akan memilih email yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain sebagainya. Next. Contoh di atas memperlihatkan bahwa pemilihan atribut untuk sebuah entitas bukanlah hal yang dapat dianggap enteng. Meskipun disebut konsensus tertentu mengenai atribut apa yang harus dipilih untuk sebuah entitas, pengalaman membuktikan bahwa pengisian nilai untuk suatu atribut secara konsisten oleh pihak-pihak yang berbeda ternyata membawa masalah tersendiri, seperti pada kasus pencarian musik atau video di database internet. Next. Di sini ada implementasi hierarkis Legweg Directory Access Protocol. LDAP atau Legweg Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Para pengguna sistem operasi jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows 2000, Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP. Sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Unix seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal OpenLDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Direct entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. Setiap record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Next. Sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai Directory Information Base atau DIB.
Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari, dikenal dengan relatif distinguished name atau RDN. Ini adalah salah satu kolom atribut ABR dan value. Di sini ada country dan ABBR-nya C, value-nya NL, locality-nya L, locality, terus ada locality, atribut R, dan seterusnya. Next. Seperti halnya pada DNS, penggunaan RDN menghasilkan hierarki kumpulan directory entries yang dikenal sebagai Directory Information Tree atau DIT. Next. Nah, mungkin begitu saja pemaparan materi tentang penamaan pada mata kuliah sistem terdistribusi. Untuk itu, dari kelompok kami mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.